Perhatikan ya, kata-kata terkutuklah dia itu diulangi sampai 2 kali. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya ini. Betapa seriusnya Paulus memandang hal ini. Tidak peduli, walaupun dia seorang rasul sekalipun, sekelas Paulus sekalipun, atau malaikat sekalipun. Kalau dia mengajarkan suatu Injil yang berbeda dari Injil yang murni itu, dia layak untuk dianatema. Dengan ini membuat pernyataan dan seruan untuk menganatema, mengutuk ajaran Romo Patris Allegro. Di video saya sebelumnya sudah menunjukkan ada 2 orang yang mengutuk denominasi di luar aliran atau agama mereka. Dalam hal ini di luar gereja Katolik dan Ortodoks. Yang seorang itu bernama Romo Patris Allegro, yang memang kalau sudah melihat dalam video-videonya dia memang gencar mengkritisi atau menyinggung tentang Protestan. Dan seorang lain lagi adalah seorang oknum yang saya tidak tahu namanya siapa. Dia katanya menurut video itu adalah merupakan kelompok dari Ortodoks. Saya katakan dia oknum karena saya belum mendapatkan pernyataan resmi dari gereja Ortodoks bahwa semua denominasi Protestan, ya, Pantekosta, Karismatik, dan sebagainya, termasuk para tokoh reformasi seperti Luther, Calvin, Zwingli, itu kemudian dianatema oleh gereja Ortodoks. Jadi saya belum mendapatkan dokumen resmi tentang hal itu. Nah, sekali lagi saudara sekalian, kalau kita mau mengatakan ya orang lain itu atau denominasi lain itu sebagai sesat dan bidat dan karenanya dia patut untuk dianatema, saya pikir sah-sah saja. Kenapa? Karena setiap orang kan memang bebas berpendapat. Negara menjamin kebebasan orang lain untuk menyatakan pendapat. Tetapi sepanjang dia bisa memberikan pertanggungjawabannya. Apa konten di balik anatema yang saudara berikan itu? Isinya itu apa? Mengapa Anda katakan orang lain itu sebagai bidat dan patut dikutuk? Jadi bukan hanya sekedar asal menuduh orang lain sebagai pengajar sesat yang dianatema, tetapi juga bisa menunjukkan di mana letak kesesatannya itu. Nah ini penting ya, supaya omongan saudara itu bisa punya nilai akademik sedikit. Dan bukan hanya sekedar asal membuka mulut dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kosong. Oke, kali ini saya akan secara khusus akan memberikan sanggahan terhadap Romo Patris Allegro yang menganatema orang-orang atau denominasi di luar gereja Katolik. Nah, mengapa saya membuat tanggapan ini? Karena ada seorang teman yang meminta saya untuk memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Romo Patris ini. Jadi ini bukan sebuah unsur kesengajaan saya untuk mencari gara-gara kepada umat Katolik ya, sama sekali tidak. Saya punya teman-teman dari gereja Katolik, bahkan saya punya saudara dari gereja Katolik. Jadi saya tidak sedang secara sengaja mencari perkara dengan gereja Katolik, tidak. Oke. Yang pertama, kita perlu pahami dulu apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan istilah anatema itu. Saudara pasti sudah sering mendengarkan kata tersebut disampaikan oleh pendeta saudara mungkin, oleh orang-orang lain. Tapi, tahukah saudara apa makna daripada kata atau istilah itu? Kapan kata itu pertama kali muncul? Dan apa kriterianya seseorang bisa dianatema? Nah, saya tidak akan membahas hal ini dari sisi perjanjian lama, tetapi akan secara khusus melihat dari terang kacamata perjanjian baru. Kalau kita melihat di dalam Alkitab perjanjian baru, kata anatema itu merupakan istilah Yunani yang pertama kali dijumpai dalam Kisah Rasul 23 ayat 14. Kemudian kata itu muncul dalam tulisan-tulisan Paulus di Roma 9 ayat 3 misalnya. Lalu kemudian di 1 Korintus 12 ayat 3, 1 Korintus 16 ayat 22, Galatia 1 ayat 8, dan Galatia 1 ayat 9. Mungkin istilah itu memang memiliki beberapa makna, beberapa arti. Tapi, saya kira pada dasarnya kata itu bermuatan negatif. Pada dasarnya ya, itu bermuatan negatif.
Dan kalau kita menyelidiki Alkitab lebih jauh lagi tentang istilah tersebut, maka kata anatema yang terkait dengan aspek teologis atau pengajaran itu bisa kita jumpai di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Coba perhatikan Galatia pasal 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara perhatikan kata-kata terkutuklah atau terkutuklah dia dalam teks tersebut. Itu berasal dari kata Yunani anatema. Apa artinya? Profesor Moises Silva menuliskan bahwa kata anatema itu mengacu pada kutukan Allah sendiri. Dan karenanya NIV menerjemahkan biarlah mereka terkutuk selamanya. Ini menurut Profesor Moises. Saya kemudian mencari literatur lain dalam Full Life Study Bible, ketika dia mengomentari teks dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-9, dia mengatakan terkutuklah dia, itu dari kata Yunani anatema, berarti bahwa seseorang itu berada di bawah kutukan Allah, dihukum untuk binasa, dan akan menerima murka dan kutukan Allah. Itu ada di halaman 1944. Jadi pada intinya bahwa istilah anatema itu merupakan suatu laknat atau kutukan dari Allah sendiri, di mana murkanya itu dicurahkan untuk menghukum seseorang. Atau bisa dikatakan bahwa anatema itu terkait langsung atau berujung pada neraka. Ini jalan pintasnya seperti itu ya. Jadi kalau saudara mau menganatema seseorang, maka saudara pada dasarnya mengatakan orang tersebut akan masuk neraka. Karena apa? Karena dalam istilah itu terkandung murka Allah dan penghukuman Allah kepada orang yang saudara tuju untuk dianatema itu. Jadi hati-hati menggunakan kata itu. Kalau saudara tidak mempunyai gambaran yang jelas terhadap orang yang saudara mau tuju atau denominasi yang saudara mau tuju, tidak punya gambaran yang jelas, tegas, maka saudara jangan sembarang melakukan anatema. Kalau tidak mau dikatakan sebagai omong kosong. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus menganatema orang-orang tertentu di jemaat Galatia seperti yang dia catat di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9. Sudah kita baca tadi itu. Kenapa? Kok Paulus terlihat kejam sekali? Mengapa demikian? Karena kalau sudah perhatikan di ayatnya, ternyata ada orang-orang yang memberitakan Injil yang lain yang berlawanan dengan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau sudah perhatikan dalam Galatia pasal 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Dinyatakan dalam teks ini bahwa mengikuti Injil yang lain itu berarti berbalik daripada Dia. Artinya saudara tidak lagi menyembah Allah yang benar. Anda sedang berbalik arah dari Allah yang benar, kemudian saudara mengikuti Allah lain yang tidak benar itu. Ini arti kata-kata berbalik daripada Dia. Dan ini semakin diperjelas dalam Galatia pasal 2, di mana tampaknya sunat itu ditambahkan oleh kaum Yudaisme ke dalam Injil yang sejati. Kita bisa bandingkan dalam Kisah Rasul 15 ayat 5, di mana ada beberapa orang Farisi di sana yang menjadi percaya, kemudian berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi, orang-orang Yahudi ini ternyata menambahkan sunat sebagai salah satu syarat keselamatan. Tetapi menarik, Paulus melawan mereka ya dengan tegas agar supaya kebenaran Injil yang murni itu bisa ditegakkan. Galatia pasal 2 ayat 5. Maka bagi Paulus, memaksakan sunat kepada orang non-Yahudi sama saja dengan menyingkirkan kesederhanaan iman yang menyelamatkan dengan menambah perbuatan tertentu, dalam hal ini sunat. Itu sebab Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2:16,
kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini merupakan pernyataan Paulus yang sangat tegas sekali ya. Dan dia berkali-kali mengatakan orang tidak bisa dibenarkan melalui perbuatan baik, yaitu melakukan Taurat, tapi hanya oleh iman kepada Kristus. Nah, ini kemudian diteruskan dalam Galatia pasal 3, di mana Paulus kemudian menjelaskan Injil yang dia beritakan seperti apa. Misalnya, dia menyinggung tokoh besar di Perjanjian Lama yang bernama Abraham, yang dia katakan itu si Abraham itu dibenarkan karena iman. Galatia pasal 3 ayat 6 dan sebagainya. Rupanya, saudara sekalian, inilah yang menyebabkan Paulus sangat marah kepada guru-guru palsu, termasuk jemaat Galatia yang terpesona dengan mereka. Sehingga yang terjadi adalah, seperti yang sudah kita baca tadi, Paulus mengutuk para pengajar palsu yang menyusul dalam jemaat Galatia tersebut. Nah, jadi ini latar belakangnya, mengapa anatema itu bisa muncul. Kenapa Paulus bisa mengutuk guru-guru palsu di dalam jemaat Galatia pada waktu itu. Jadi Rasul Paulus di sini tidak dengan sembrono ya, sembarangan mengeluarkan kutukan. Tapi ada kronologisnya. Ada muatan doktrin tertentu yang ternyata dilanggar oleh seseorang sehingga menyebabkan reaksi yang keras dari Paulus untuk mengutuk mereka. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tindakan anatema yang diberikan Paulus itu ternyata terkait dengan salah satu doktrin yang fundamental di dalam kekristenan, yaitu apa? Justification by faith alone. Pembenaran atau keselamatan itu hanya oleh anugerah Allah yang diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kontennya itu ya, Injil yang asli yang benar itu seperti itu. Yang berisi keselamatan hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga siapa saja yang mengesampingkan hal tersebut, mereka termasuk di dalam bilangan orang-orang yang dianatema oleh Paulus tadi itu. Saya memberikan contoh ya, misalnya yang lagi heboh barusan ini adalah Pastor Brian Siawarta, si penganut Kristen progresif itu. Dia kan mengajarkan teori universalisme, di mana orang-orang di luar Kristen pun, di luar Kristus pun yang tidak percaya kepada Yesus, ternyata tidak akan dimurkai oleh Allah, asal dia bisa berbuat baik, penuh kasih dan sebagainya. Ini jelas Injil yang lain yang tidak bersesuaian dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan karenanya Pastor Brian tidak peduli dia seorang pendeta atau seorang pastor sekalipun, dia layak untuk dianatema karena mengajarkan Injil palsu. Sekarang mari kita kembali kepada pernyataan Romo Patris Allegro. Saudara perhatikan ya video berikut ini. Beriman kepada Kristus, konsekuensinya masuk ke dalam gereja Katolik. Kalau kamu masih di luar gereja Katolik, itu artinya kamu belum beriman kepada Kristus. Belum. Saya bilang sudah belum. Orang yang beriman kepada Kristus itu masuk gereja Katolik tanpa babi bu, tanpa tedeng aling-aling. Dibaptis jadi Katolik, terima sakramen, penuh rahmat, masuk surga, selesai. Itu tujuan manusia diciptakan. Ya. Bukan tujuannya membentuk, denominasi, berdebat, menafsir kitab suci, tidak ada. Terima ajaran Tuhan, selesai. Mau tolak, anatema. Yes. Gereja Katolik, Yesus mendirikan gereja Katolik. Kamu pikir Yesus buat apa? Yesus buat apa supaya orang selamat? Mendirikan gereja Katolik. Orang dibaptis supaya masuk Katolik. Dibaptis itu masuk Katolik, begitu. Masuk Katolik supaya terima sakramen penuh rahmat masuk surga. Kalau di luar baptis habis, buat apa? Nah, jadi Romo Patris mengatakan beriman kepada Kristus itu konsekuensinya masuk ke dalam Katolik. Di luar Katolik kamu belum beriman, katanya, berkali-kali dia mengatakan. Jadi harus masuk Katolik dulu, dibaptis, terima sakramen, penuh rahmat, dan masuk surga. Mau tolak ajaran Tuhan itu, anatema. Katanya Yesus mendirikan gereja Katolik supaya selamat. Dan dibaptis itu masuk Katolik berarti. Nah, ini memang video ringkas, tapi dari video ini kita bisa melihat Romo Allegro sedang menempatkan iman pada Yesus dan baptisan sebelum masuk surga. Jadi keselamatan atau masuk surga itu bukan hanya beriman kepada Kristus, tapi juga masuk Katolik, yaitu dengan cara dibaptis, terima sakramen, kemudian masuk surga.
Ini yang dia sebut sebagai ajaran Tuhan. Dan kalau ada yang menolaknya, dia mengatakan anatema. Tolak apa? Tadi itu, tolak masuk dalam gereja Katolik dengan cara dibaptis itu tadi itu. Kalau kamu menolak itu, anatema. Dan karena dia katakan di luar gereja Katolik belum beriman, maka konsekuensinya orang-orang di luar Katolik itu terkutuk semua. Termasuk saudara-saudara yang menganut aliran Protestan, Reform, Pantekosta, Karismatik, dan sebagainya. Mungkin termasuk Ortodoks juga. Itu semua berarti di anatema, semua dikutuk. Termasuk saya, yang seorang Protestan atau Reform, ya. Terkutuk saya ini. Nah, ini sejalan dengan pernyataan Romo Patris di videonya yang lain tentang extra ecclesiam nullia salus, di mana di luar gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Itu pernyataan resmi dari Romo Patris. Sekarang saya tanya, apakah ajaran Romo Patris itu sama dengan isi berita Injil yang diberitakan Rasul Paulus? Ingat, apa yang dinyatakan Paulus tadi dalam Galatia 2:16? Justification by faith alone. Pembenaran itu hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Melakukan Taurat itu merupakan bentuk perbuatan baik yang berisi banyak hal. Misalnya, saudara rajin memberikan persepuluhan, rajin ke gereja, berbuat kasih, menolong sesama, dan sebagainya. Baptisan dan sakramen yang lainnya seperti perjamuan kudus, itu termasuk dalam kategori perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu tidak punya andil ke surga. Inilah berita Injil yang benar, yang sejati. Bukan seperti yang digembar-gemborkan oleh si Pastor Brian itu. Kalau saudara membandingkan berita Injil yang sejati ini dengan ajaran Romo Patris, maka di sini terlihat Romo Patris sedang menambahkan sesuatu kepada Injil yang benar, ya. Dia sedang menambahkan sesuatu kepada Injil yang benar, yaitu dia menambahkan baptisan atau penerimaan sakramen sebagai syarat keselamatan. Itu yang dilakukan oleh Romo Patris. Dan ini memang sesuai dengan, kalau sudah memperhatikan dokumen-dokumen gereja Katolik, catatan-catatan tulisan-tulisan gereja Katolik, ini sesuai dengan Katekismus Gereja Katolik nomor 1257. Sudah perhatikan di sini, ya. Dikatakan Tuhan sendiri mengatakan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan. Bandingkan Yohanes 3:5. Jadi menurut mereka, baptisan itu perlu untuk apa? Keselamatan. Mereka menggunakan dasar teks Yohanes 3:5. Kalau mereka menggunakan ayat ini ayat yang sama sekali tidak mendukung posisi mereka sebetulnya. Karena kalau ayat ini benar sesuai dengan tafsiran mereka, maka ini akan menentang Galatia pasal 2:16 seperti saya katakan tadi itu. Di mana Paulus menekankan pada pembenaran hanya karena oleh iman itu. Juga menentang tulisan lain di dalam Efesus pasal 2:8, termasuk penjahat di sebelah Yesus dalam Lukas pasal 23, dia kan belum sama sekali dibaptis. Tidak mengenal baptisan Kristen sama sekali. Tapi pada akhirnya Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau ada bersamaku dalam Firdaus. Padahal dia belum dibaptis sama sekali. Jadi kalau saudara mau menafsirkan Yohanes 3:5, bahwa kata air di sana, lahir dari air dan roh, kata air itu menunjuk pada baptisan untuk keselamatan, itu akan melawan sederet ayat yang sangat banyak sekali. Saudara sedang menjadikan ayat Alkitab ini menjadi kontradiksi satu dengan yang lain. Ini bukan penafsiran yang benar, dan tentu saja penafsiran terhadap teks Yohanes 3 ayat 5 itu salah. Lalu mana yang benar? Memang ada beberapa pandangan terhadap Yohanes pasal 3 ayat 5, tetapi saya mungkin bisa sependapat dengan pandangan daripada Calvin yang mengatakan bahwa kata Yunani kai di antara air dan roh dalam ayat itu bisa diterjemahkan yaitu. Jadi kalau saudara melihat kamus Yunani, kata Yunani kai yang seringkali diterjemahkan oleh lembaga Alkitab sebagai dan, itu juga bisa berarti yaitu. Maka ayatnya berbunyi, jika seorang tidak dilahirkan dari air yaitu roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini berarti bahwa kelahiran baru itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan sama sekali tidak bicara tentang baptisan air sebagai sarana keselamatan. Coba saya lanjut lagi, ya. Katekismus Gereja Katolik. Dia mengatakan seperti ini. Karena itu, ia memberi perintah kepada para muridnya untuk mewartakan Injil dan membaptis semua bangsa. Bandingkan Matius 28, 19, 20, dan seterusnya. Pembaptisan itu perlu untuk keselamatan orang-orang. Ya, kembali dia tekankan, ya. Kepada siapa Injil telah diwartakan dan yang mempunyai kemungkinan untuk memohon sakramen ini. Bandingkan Markus 16, 16. Gereja
tidak mengenal sakramen lain dari pembaptisan untuk menjamin langkah masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Karena itu, dengan rela hati ia mematuhi perintah yang diterimanya dari Tuhan, supaya membantu semua orang yang dapat dibaptis untuk memperoleh kelahiran kembali dari air dan roh. Tuhan telah mengikatkan keselamatan pada sakramen pembaptisan, tetapi ia sendiri tidak terikat pada sakramen-sakramennya. Perhatikannya, berkali-kali di dalam katekismus Gereja Katolik ditekankan bahwa pembaptisan itu diperlukan untuk keselamatan. Saya hitung ya, 1, 2, 3, paling tidak 4 kali diulang terus bahwa pembaptisan itu jalan masuk kepada keselamatan. Jadi bahwa apa yang disampaikan Romo Patris itu bersesuaian dengan katekismus Gereja Katolik, yang memang memasukkan sakramen baptisan itu sebagai syarat keselamatan. Dan ini tentu saja, sekali lagi saya katakan, bukan berita Injil yang murni yang dimaksudkan Paulus kepada jemaat Galatia itu. Nah, bagaimana respon Paulus terhadap Injil yang semacam demikian? Kita melihat kembali dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Perhatikan ya, kata-kata terkutuklah dia itu diulangi sampai 2 kali. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya ini. Betapa seriusnya Paulus memandang hal ini. Tidak peduli, walaupun dia seorang rasul sekalipun, sekelas Paulus sekalipun, atau malaikat sekalipun. Kalau dia mengajarkan suatu Injil yang berbeda dari Injil yang murni itu, dia layak untuk dianatema. Dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya, sekali lagi ya. Tidak peduli dia rasul, nabi, pendeta, pastor, siapapun dia, termasuk ketua sinode, tidak ada urusan itu. Kalau kamu memberitakan Injil yang berbeda, seperti yang disampaikan dalam kitab suci, kamu layak untuk dikutuk. Saudara sekalian, Romo Patris Allegro yang mengikuti katekismus Gereja Katolik sudah memasukkan pendapat asing yang tidak ada dalam kitab suci. Dia mengajarkan keselamatan karena juga menerima sakramen baptisan. Itu adalah teori palsu yang ditolak oleh Rasul Paulus. Romo Patris sedang memberitakan suatu Injil yang kontras, yang berbeda, yang berlawanan dengan Injil yang diberitakan Rasul Paulus, yang dinyatakan dalam Alkitab. Apa yang terjadi dengan para pengajar model seperti itu? Paulus menganatema mereka. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Kristen Protestan masuk dalam bilangan orang-orang yang seharusnya dikutuk? Gereja saya termasuk dalam aliran Protestan ya. Dan tidak pernah sekalipun pendeta saya mengajarkan doktrin keselamatan berdasarkan perbuatan baik atau ketaatan pada hukum Tuhan. Termasuk memasukkan baptisan sebagai syarat keselamatan. Tidak pernah ada. Dan saya kira ini juga berlaku untuk gereja-gereja Protestan pada umumnya. Memang ada gereja Protestan tertentu yang sudah dirasuki oleh liberalisme. Tetapi ajaran resmi dari Protestan, mereka percaya pada justification by faith alone. Bahkan Martin Luther, yang dikenal sebagai tokoh Protestan, dia sendiri berkata seperti ini, ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat, merusak, yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan bahwa entah bagaimana ia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Ini dalam Evangelism Explosion ya, halaman 31-32. Jadi jelas sekali Luther sebagai yang dikenal sebagai founder dari Protestanisme itu mengutuk ajaran yang menganggap bahwa hidup bersama Allah yang kudus di surga itu diperoleh melalui perbuatan baik. Dia kutuk itu sebagai ajaran bidat, ajaran sesat yang paling jahat dan merusak. Saudara sekalian, Romo Patris berkata, di luar Katolik itu belum beriman pada Kristus. Jadi kita harus masuk Katolik dulu baru dikatakan beriman pada Kristus. Hebat sekali.
Justru iman Romo Patrislah yang bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Karena tadi itu sudah dengar videonya tadi ya. Karena dia berharap ke surga itu dengan cara dibaptis. Saudara, itu adalah iman halusinasi. Romo Patris sedang melakukan sebuah aktivitas yang disebut sebagai berhayal. Dia sedang menghayal kepada sesuatu yang tidak pernah terjadi. Romo Patris itu sedang bermimpi di siang bolong. Iman seperti itu tidak akan membawa saudara ke surga. Romo Patris tidak akan pernah. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi. Itu sebab saya menganjurkan Romo Patris untuk bertobat ya. Dan kembali kepada Injil yang murni, yang sejati, tanpa embel-embel perbuatan baik, termasuk memasukkan sakramen baptisan kalau ingin bersama Allah di surga. Tidak usahlah. Bertobatlah. Oke? Saudara-saudara sekalian, setelah saudara menyimak seluruh presentasi saya tadi, dengan demikian, siapakah yang layak untuk dianatema? Romo Patris Allegro atau gereja Protestan? Tentu saja jawabannya gampang sekali. Yang layak dianatema bukan Protestan, tetapi adalah Romo Patris Allegro sendiri. Jadi waktu dia menganatema gereja-gereja atau orang-orang di luar Katolik, karena tidak menjadi Katolik dan dia belum beriman, dan karena itu belum dibaptis dan dia tidak akan bersama Allah di surga, maka layak dianatema. Ketika dia menyampaikan hal itu, sebetulnya itu menyerang pada dirinya sendiri. Justru dialah yang layak dianatema, bukan orang-orang atau gereja-gereja di luar gereja Katolik yang percaya pada justification by faith alone, seperti yang juga dipercayai oleh Rasul Paulus. Maka, saya atas nama Galatia 1 ayat 8 dan 9, atas nama Rasul Paulus, atas nama kitab suci Alkitab, firman Allah yang hidup, dengan ini membuat pernyataan dan seruan untuk menganatema, mengutuk ajaran Romo Patris Allegro yang menambahkan sakramen baptisan atau perbuatan baik sebagai syarat keselamatan di samping daripada iman pada Kristus Yesus. Terkutuklah ajaran yang semacam demikian.